Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih pada Bapak Ibu yang mau mendengarkan presentasi kami, sebuah ajakan untuk membangun sinergi antar kita, dan kebetulan kami dari lembaga swadaya masyarakat NAZA yang memfokuskan pada melawan kelaparan maupun kemiskinan, mengajak kali ini untuk Bapak Ibu bersama-sama bersinergi membangun sebuah lembaga layanan kinerja sumber daya manusia, sebuah perusahaan yang nanti insya Allah akan dibangun basisnya adalah koperasi. Nah, kami jelaskan dulu bahwa saat ini lembaga layanan kinerja SDM nilainya bisa sekitar nilai pasar ya, bisa sekitar 400 triliunan ya. Sekitar 40 triliunan pasarnya, industrinya ya gitu. Dan yang menguasai ini lebih banyak lisensi asing ataupun asing sendiri, dan menariknya adalah yang kita lihat di gambar yang banyak bisa menyaingi lembaga-lembaga ini yang nilainya besar, nilai komersilnya besar karena banyak melayani corporate, itu baru PPM Management. Sementara lembaga lainnya kita di tanda kutip dikuasai atau dijajah oleh lembaga-lembaga non pribumi gitu. Jadi non pribumi sebenarnya hanya mendapatkan remah-remah sisa pasar dari lembaga yang dikuasai mereka, apalagi muslimnya gitu. Dan yang menarik adalah bahwa kegiatan konsultasi, coaching, training itu adalah lembaga atau kegiatan yang nature-nya sebenarnya dimiliki oleh umat Islam. Karena Nabi kita Rasulullah SAW adalah seorang trainer, seorang coach, seorang pembicara yang mampu memukau dan melakukan persuasif sehingga ilmunya masih disukai oleh orang sampai saat ini. Dan inilah harusnya menjadi kekhawatiran kita masing-masing ya. Harusnya menjadi sebuah perhatian kita. Kalau kita ingin kuasai sebuah industri, tidak harus industri berat, kita mulai dari industri ringan dulu, yang sebenarnya nilainya sangat besar. Gitu. Sayangnya, industri ringan dan sangat besar ini banyak dikuasai oleh asing. Gitu. Katanya kemana umat pribumi, bahkan umat Islamnya pada kemana. Dan oleh karena itu, lembaga NAZA, Nasi Zoka Academy, mempelopori gerakan ini, sebuah gerakan sinergi untuk meningkatkan keterampilan, skill, serta nilai pasar agar kita bisa kuasai industri ini. Sebagaimana kita tadi sebutkan, ilmu ini atau industri ini sebenarnya milik umat Islam. Gitu. Dan ini adalah sebuah profesi yang banyak digerakkan oleh para nabi kita. Harapannya kita bersama-sama menggerakkan ini, dan kita akan membuat sebuah lembaga pelatihan dan layanan SDM baik coaching, training, terapis, dan lain-lain yang basisnya digital, basisnya platform, sehingga tiap orang nanti bisa masuk ke industri ini dengan cara yang relatif mudah di Ramadan ini. Gitu. Dan kita terbentuk sebuah komunitas besar yang mungkin isinya sekitar 50.000 bahkan 1 juta orang, gitu, yang sama-sama kita dirikan sebuah lembaga besar, lembaga yang menguasai sebuah platform layanan SDM di mana kita semua nanti memiliki sahamnya. Dengan cara ini sebenarnya kita bisa membangun sebuah bisnis yang bahkan nilai asetnya bisa setara unicorn, namun pemilikan perusahaannya dimiliki oleh kita semua. Inilah maksud kami melakukan presentasi ini, mengajak Bapak Ibu semua yuk terlibat di dalam layanan kinerja kita, layanan kinerja SDM. Dan ini kita berharap kita menjadi market leader di Indonesia dengan jumlah komunitas yang besar, dengan jumlah omset yang besar, dan pasar yang bisa kita kuasai dengan secara efektif. Nah, ini yang mau kita kerjakan Bapak Ibu. Kita sebelumnya perkenalkan dulu kami dari lembaga
lembaga swadaya masyarakat bernama Nazah. Misi kami adalah hari ini dua. Pertama adalah mendirikan food bank di sekretariat kami Jatiwaringin. Gitu. Yang kedua adalah membangun kolektivitas dengan Muslim seluruh Indonesia. Dan kita akan mulai dengan mendirikan lembaga layanan SDM, sebuah lembaga layanan komersil yang sahamnya kita miliki semua. Dengan cara ini, asing tidak bisa mudah menguasai industri ini, karena kita akan lebih dulu, kita akan membangun sebuah produk profil personal yang kompeten, sekaligus juga memberikan pelatihan yang menarik bagi Muslim Indonesia. Nah, Bapak Ibu harus dipahami, asing saat ini masuk mudah sekali. Ada dua cara. Pertama, masuk dengan membuka kantor perwakilan. Yang kedua, masuk dengan membuka kantor perwakilan kecil hanya 2-3 orang. Mereka bisa masuk menjadi perwakilan dari luar ya, gitu, baik Inggris, Amerika maupun negeri lainnya. Gitu. Harapannya dengan cara ini kita bisa cegah mereka dan kita bisa kuasai industri sebagaimana di Jepang. Mereka punya koperasi yang isinya 30 juta orang di sana dan menjadi konglomerat di sana, gitu, menjadi perusahaan konglomerat yang sahamnya dimiliki banyak orang. Inilah maksud kami mengadakan sinergi ini, dan harapannya Ramadan inilah Ramadan tahun perubahan, sehingga kita bisa bersama-sama membuat lembaga. Kita akan mulai dengan lembaga pelatihan dulu. Berikutnya kita akan membuat lembaga pabrik, membuat hal apapun itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya 5 juta bahkan 10 juta orang bersama kita, gabung di dalam komunitas kita, sama-sama kita infakkan 10.000 bahkan 50.000 gitu. Kita bisa menghasilkan 1 atau 2 pabrik, dan kita akan lakukan itu sampai kita bisa menghasilkan pabrik yang cukup mumpuni, sehingga nanti saat kita harus boikot produk asing, kita dengan mudah melakukannya gitu. Karena kayak sekarang kita sulit karena produk itu kita anggap satu-satunya di Indonesia. Baik, ini akan kita lakukan. Kita akan lakukan mencari siapapun yang mau terlibat menjadi coach, terapis, trainer, performance consultant, gitu. Yang harapannya adalah kita bertemu bersama, belajar bersama, dan ujungnya kita akan sama-sama mencetak atau membuat koperasi. Jadi ketika koperasi berdiri, basisnya adalah lembaga pelatihan layanan SDM yang basisnya platform, sehingga Bapak Ibu dimanapun bisa berpartisipasi. Dan nanti itu sebagaimana Gojek sebagainya ada fee buat pengelola. Pengelola adalah koperasi yang dimana kita memiliki saham di sana. Jadi kalau pengelola untung ya sahamnya kita miliki dan kita ikut untung. Jadi kami mengajak Bapak Ibu, coach, terapis, trainer, performance consultant untuk terlibat. Untuk coach, terapis, dan trainer, bila Bapak Ibu belum punya ilmunya, Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di klub-klub yang kami miliki. Di situ kita akan meningkatkan kompetensi kita. Dan yang menarik adalah kita nanti bisa mempunyai platform digital sendiri, sehingga relatif lebih mudah kita mendapatkan klien, dan kita sama-sama meningkatkan oleh kompetisi agar klien tidak kecewa terhadap layanan yang kita berikan. Nah, inilah langkahnya Bapak Ibu. Langkah yang kita lakukan. Jadi pertama kita akan bangun dulu komunitas. Jadi Bapak Ibu nanti yang mendaftar masuk ke dalam komunitas, dan kita harapkan kita bisa mendapatkan 100 ribu bahkan 1 juta komunitas, 1 juta orang, dan nanti bersama komunitas kita akan buat koperasi. Nah, ketika untuk masuk komunitas Bapak Ibu infak berapapun gitu, dari mulai 50, 100 ribu, mau 500 ribu, terserah Bapak Ibu, karena ilmu yang dimiliki cukup mahal kalau Bapak Ibu ikut di luar gitu. Dananya akan digunakan oleh kami untuk membangun food bank. Food bank adalah sebuah sentra makanan yang akan dibagikan ke duafa. Selama Ramadan ini kami melakukan itu. Gitu. Dan harapannya Bapak Ibu bisa terlibat juga nanti, termasuk ketika Bapak memberikan bantuan donasi sebagai syarat syahnya masuk klub, karena kita punya klub coaching, klub terapis, dan klub trainer ya, gitu. Klub terapis masuk klub belajar menjadi terapis ya. Itu nanti ada di klub belajar soka.
Bapak Ibu akan belajar tentang teknik sentuhan. Jadi untuk mereka yang belum punya ilmu bisa belajar bareng, nanti begitu selesai, Bapak Ibu akan ujian untuk dapetin sertifikasi. Begitu juga dengan coach. Kalau coach sertifikasi, insya Allah kita sudah jadi dengan Inggris, dan coach komunikasi sertifikasinya antara Indonesia dan Inggris ya, gitu. Dan tentu ada biayanya walaupun tidak terlalu mahal untuk mereka yang sudah lulus menjadi coach. Gitu. Kemudian trainer juga sama, gitu. Nanti akan diberikan sertifikasi completion dari NASA, gitu. Dan Bapak Ibu bisa praktek trainer untuk mengisi program apapun sesuai dengan kebutuhan klien. Harapannya seperti itu ya, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini akan kita lakukan. Kita nanti akan buat aplikasi di bawah koperasi. Dan pertama langkahnya adalah kita bangun komunitas. Bagaimana caranya bangun komunitas supaya kita dapetin orang banyak? Caranya dengan sistem estafet. Jadi Bapak Ibu nanti yang bergabung punya kewajiban mengestafetkan ilmu dan mengajak orang untuk terlibat. Dengan cara ini kita bisa selama Ramadan, dari mulai hari ini sampai Ramadan, kita bisa terlibat di dalam kegiatan. Saat gabung, mereka ditanya mau gabung menjadi sebagai coach atau sebagai terapis, gitu. Sebagai terapis nanti belajar ilmu terapis yang di grup ilmu belajar Zoka. Kalau coaching akan disatukan ke dalam grup coaching bersama-sama dengan lainnya belajar sekaligus juga berdiskusi di sana. Ini yang kita akan lakukan. Kalau hari ini ada 2 orang bergabung, kita akan estafetkan dengan sistem virus dari jadi 2 menuju 4, 4 menuju 8, 1632 bahkan sampai 4 juta orang di 2000 di viral ke 22 ya. Viral ke 22 kali gitu. Insya Allah dengan cara ini kita sederhana, kita saling berbagi untuk kegiatan sosial sekaligus juga kita bersama-sama membuat koperasi besar yang akan kita jadikan sebagai langkah untuk membuat perubahan diri dan orang lain. Ini harapan kami. So untuk Bapak Ibu yang belum terlibat, silahkan terlibat. Kirim email ke grup kami yang ada di tulis. Kemudian silahkan sisihkan tulisan menjadi coach, trainer, ataupun terapis ya. Harus salah satu agar kita semakin fokus untuk menilainya. Silahkan Bapak Ibu bergabung. Yuk kita buat perubahan bersama dan saling tingkatkan kompetensi kita secara tinggi ya. Baik, itu presentasi kami. Semoga berguna dan harapannya Bapak Ibu bisa bersama-sama berjuang bersama kami mewujudkan sebuah lembaga yang sama-sama kita akan jaga, kita akan bangun, dan menjadi media perubahan bagi diri dan umat. Sekian dari kami, mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.